Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Maka dari itu, mari kita persiapkan adab lahir batin kita supaya pada nantinya pelajaran PPKN ini benar-benar mendapatkan manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Mari kita tata adab lahir batin kita. Al-Fatihah. Ya safiyal salatu wassalam alaika nurul jadal anam wa aslahu rahu adrikni faqad lam ta'abada warqini wa lisali ya sayyidi suwaka fa inna rudakum sasunalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini idnillah wa nur ilayya sayyidi binadrah mujilatil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhus ya sayyidi ya ayyuhus. Al-Fatihah. Baik, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Enak belajar sambil kita bercanda, tapi kita mendapatkan ilmu dan di rumah pastinya ya. Baik, kita langsung buka bab 2, yaitu bab 2. Oh ya, ini pelajaran PPKN kelas 7. Kurikulum 2013, revisi 2017. Langsung saja bab 2, norma dan keadilan. Dibuka ya. Pada halaman 33, kalian bisa bersama-sama melihat itu ada gambar ya, gambar 2.1, siswa menyeberang jalan menggunakan zebra cross. Nah, itu siapa yang membantu? Ya, benar, Pak Polisi. Nah, perhatikan gambar tersebut. Apa yang dapat diteladani dari perilaku pada gambar tersebut? Berjalan, diseberangkan, meniup peluit, terus apa lagi? Membawa buku, terus apa lagi? Oh, ada Pak Polisi yang berbicara dengan kucing itu sepertinya kan, menghadap ke bawah itu, yang belakang sendiri. Nah, baik, yang pasti kita bisa melihat bagaimana suatu aturan, di mana aturan tersebut bahwasanya apabila ada zebra cross warna putih yang garis-garis itu di jalan, nah, disitulah letak para pengguna jalan, pedestrian, itu penyeberang. Jadi apabila kalian mau menyeberang dari lajur kiri ke lajur kanan, itu kalian harus lewat zebra cross. Nah, itu aturannya. Poinnya di situ. Yang norma ya, yang norma. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Dari mana tadi pepatahnya? Sumatera Barat. Nah, pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat bagaimana kewajiban kita untuk mentaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan mentaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan tercipta. Sebagai warga negara, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Namun banyak di antara kita yang belum taat norma.
di jalan raya, terutama di kota besar. Kita bisa menyaksikan kesemrawutan pengendara mobil yang saling berebut jalan. Mereka kadang-kadang melanggar aturan lalu lintas. Pertanyaannya, apakah pelanggaran aturan tersebut akan dibiarkan? Dan bahkan kalian sendiri ikut melanggar aturan. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memahami apa norma itu. Bagaimana norma mengatur kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, marilah pelajari uraian materi norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat berikut ini. Ya, dibuka ya bukunya ya. Diharapkan kalian dapat memahami dan melaksanakan norma tersebut. Kalian di samping disuruh mempelajari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, kalian diharapkan juga melaksanakan. Jadi ibaratnya tidak ngomong tok, tapi yo dilakoni. Baik, masuk yang A, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kalian lihat gambar 2.2 itu ya. Nah, di sana ada pengendara motor yang melanggar jalur busway. Bagaimana pendapat kalian? Nah, itu di buku ya. Baik, langsung itu sudah dipahami kan gambarnya? Kita masuk ke pengertian norma. Nah, pengertian norma menurut Rescue Pound dalam bermasyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi hukum. Dilindungi norma hukum ya. Yang pertama kepentingan umum, yang kedua kepentingan masyarakat, dan yang ketiga kepentingan pribadi. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Nah, berkelompok tidak secara individu, tapi manusia itu hidupnya satu, terus ketemu sama kekasihnya, terus mereka berpasangan, terus lahir anak lagi, anaknya menikah dengan temannya, akhirnya punya anak, punya cucu, akhirnya berkelompok. Nah, seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politik mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia pada dasarnya memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Nah, kita masuk pada pengertian Rescue Pound. Nah, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan umum. Nah, kepentingan umum ini terdiri atas kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya, mempertahankan diri dari serangan negara lain. Ya, jangan sampai pokoknya negara kita itu diserang oleh negara lain. Lah, bagaimana kepentingan umum ini? Kepentingan umum berarti kan kepentingan bersama. Lah, itu bisa tercapai. Selanjutnya yang kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
Contohnya menjaga fasilitas-fasilitas publik atau umum dan kestabilan ekonomi. Nah, itu sudah kepentingannya negara, kepentingan umum tapi yang dilaksanakan oleh negara. Nah, bagaimana fasilitas publik seperti halte bus, trotoar, pasar, lah itu semuanya bisa terfasilitasi di daerah tersebut. Kalau tidak terfasilitasi berarti kepentingan umum dari suatu negara itu belum terjamin. Nah, yang B, yang kedua ya, yang B itu kepentingan masyarakat terdiri atas, nah ini banyak ya, kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Tulis kalau nggak ngerti. Yang pertama, kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Yang kedua, kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Contohnya perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. Nah, yang ketiga, kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Contohnya peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. Yang keempat, kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. Yang kelima, kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah lebih tinggi dan sempurna. Yang keenam, kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, misalnya perlindungan kebebasan berbicara. Nah, ini kepentingan masyarakat berarti adalah suatu kepentingan yang dibuat dan dikerjakan oleh masyarakat, seperti LBH, terus komunitas. Nah, itu ya. Kalau kepentingan umum tadi ada kepentingan yang eksekutornya itu negara, dan yang kedua eksekutornya itu kita sendiri, masyarakat sipil. Nah, kalau kepentingan masyarakat itu eksekutornya masyarakat sendiri, komunal ya. Terus yang ketiga, kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi terdiri atas satu, kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak, berpendapat, keyakinan beragama, dan hak milik. Nah, jadi fisik kita, kesehatan kita itu ya kita sendiri yang wajib menjaganya. Nah, itu bukan kepentingannya orang lain, kita sendiri. Kita sehat ya kita sendiri, bagaimana cara kita sehat, berolahraga, rajin cuci tangan ya. Terus keyakinan beragama, nah, itu kita sendiri yang menentukan. Kita Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, nah, itu kita sendiri yang menentukan keyakinan kita. Kalau orang lain ada yang bertanya, lo agamamu apa? Nah, itu kan terserah gue gitu. Kita mau agama apa? Kita menulis di kolom KTP agama A, agama B, agama C. Tapi keyakinan kita kan tergantung kita sendiri. Baik, yang kedua dari kepentingan pribadi, yang kedua kepentingan dalam rumah tangga. Contohnya perlindungan bagi lembaga perkawinan. Yang ketiga, kepentingan substansi. Contohnya perlindungan harta benda. Nah, sudah jelas kan? Baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup
berupa aturan-aturan dalam pergaulan di masyarakat. Tatanan-tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma. Nah, norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita langsung masuk saja tuh halamannya. Kalau kalian bawa bukunya kurikulum 2013 revisi 2017, nah itu dibuka tuh masuk di halaman 37. Kita lanjut slide, yaitu macam-macam norma. Macam-macam norma itu ada 4, yaitu norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Mari kita pelajari macam-macam norma. Yang pertama, norma kesusilaan. Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Norma kesusilaan adalah, nah ini pengertiannya, peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Nah, makanya ada pepatah ya mengatakan ikuti suara hatimu, karena suara hati itu tidak bisa dibohongi. Suara hati nurani sebagai suatu suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Ya diambil, maksudnya itu diambil tapi diberikan kembali. Kan biasanya kalau kita melihat di masyarakat itu, kalau ada kasus dompet jatuh di tempat umum, dompetnya diambil, tapi uangnya diambil juga, baru dompetnya dibuang lah. Seperti itu. Selanjutnya, norma kesusilaan sebagai bisikan suara hati nurani memiliki keterkaitan dengan norma agama. Hal itu mengandung arti bahwa ajaran norma agama juga mengandung kaidah kesusilaan. Seperti jaga kehormatan keluargamu, niscaya hidupmu akan penuh martabat. Jaga kehormatan keluargamu itu kalian harus menjaga ayah, ibu, adik, kakak, nenek, pakde, eyang, buyut, adik, ayah, ibu, nenek, bude, itu kalian jaga. Kalau sudah kedua orang tua kalian bahagiakan, niscaya hidup kalian akan sejahtera. Saya sudah mencobanya. Alhamdulillah, saya tidak pernah ngelamak kepada orang tua. Walaupun tidak punya uang, kalian akan bahagia. Yang penting orang tua kalian itu bahagiakan. Niscaya hidup kalian akan bahagia, walaupun tidak punya uang. Selanjutnya, norma kesusilaan juga dapat memiliki keterkaitan dengan norma hukum, seperti dilarang menghina nama baik seseorang. Nah, dilarang menghina ya. Kalian bisa definisikan sendiri kan bagaimana menghina itu. Kalian itu dilarang menghina karena itu adalah suatu perbuatan yang pokoknya dilarang, jangan menghina orang lain. Kalian tahu sendiri kan risikonya kalau menghina orang lain.
Selanjutnya yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Inilah awal mula terbentuk norma kesopanan. Oleh karena norma ini terbentuk atas kesepakatan bersama, maka perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kita langsung norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat di dunia. Indonesia bukan negara yang mendasarkan pada satu agama. Namun negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Hal itu juga ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama bagi penganut agama Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang beragama Kristen dan Katolik pegangan hidupnya bersumber pada Alkitab. Umat Hindu pegangan hidupnya bersumber dari Weda. Tripitaka menjadi kaidah pegangan hidup penganut Buddha. Sementara itu kitab suci Konghucu adalah Sisuwuji. Selanjutnya yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seorang untuk mentaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga Indonesia. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Baik, masuk ke slide selanjutnya, yaitu norma hukum memiliki dua macam sifat. Kalian bisa lihat, yang pertama yaitu bersifat perintah, yang kedua bersifat larangan. Nah, mari kita pelajari ya. Bersifat perintah yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM. Nah, kalau kalian bisa mengendarai sepeda motor
tapi tidak memiliki SIM, mending kalian bawa sepeda yang di kayu. Karena apabila kalian mengendarai sepeda motor tapi tidak memiliki SIM, sama saja kalian melanggar peraturan. Nah, kalau melanggar peraturan, jelas kalian akan mendapatkan sanksi. Kalau tidak percaya, silahkan Anda coba sendiri. Yang kedua yaitu bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Nah, peraturan tersebut itu ada di ketentuan pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Baik, selanjutnya kita masuk di slide selanjutnya ya, di sesi diskusi. Nah, apakah ada peraturan hukum di sekitar kalian yang berbeda dengan norma lain yang berlaku? Nah, itu silahkan kalian diskusikan. Apabila kalian menonton video ini, silahkan kalian diskusikan. Apakah ada peraturan hukum di sekitar kalian yang berbeda dengan norma lain yang berlaku? Nah, jadi ada peraturan di daerah kalian yang berbeda dengan peraturan di daerah orang lain. Nah, mungkin kalau di daerah kalian jam 9 malam penduduk dilarang mengadakan pertemuan. Nah, tapi di daerah lain membolehkan. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya terima kasih sudah belajar bersama mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat di bab 2 norma dan keadilan di pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 7. Baiklah, marilah untuk menutup pelajaran pada kesempatan kali ini kita mengadakan tasyahud dan istighosah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah zaman radhiyallahu anhu. Mari kita tata adab lahir batin kita yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya syafi al-salatu wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'aslahu warahmatullahi wabarakatuh. Faqad dalam ta'abada warabini walisani sayyidin suwaka fa'inta ridhakum sasan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhallahu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa nur ilayya sayyidi binadrah musilati hadratil aliyah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyafa'ah. Amin. Qasir zaman radhiyallahu an anadrahul barakal karmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.